Coba apa latar belakang apa jadinya masalahnya? Citra perempuan dalam novel perempuan yang sederhana. Oh, berarti kajian kamu feminisme. Iya. Oke. Ini sudah diapakan enggak? Judulnya sudah ditunitin kan enggak? Kalau judulnya sudah ada, cuman objeknya beda-beda. Kemarin apa objeknya? Ada kemarin tuh masuk Lagu kan kemarin? Oh iya, yang kemarin tuh lagu, Pak. Ya, cuman sekarang? itu tuh kan citraan, Pak. Oh, citraan. Cuman ini tentang citra perempuan, tentang penggambaran bagaimana tokoh perempuan. Ya maksud saya walaupun itu citraan sama citraan, nanti ditunitin juga lagi. Karena ini ada kasus nih, kasus mahasiswa yang bimbingan saya dengan Ibu Karina mau hasil, tahu-tahu karena hasil tunitinya lambat, dia udah tuniti sebetulnya dengan almarhum Pak Adi. Cuma kan ada musibah Pak Adi, lalu Rizky lambat mungkin memberikan informasi, sementara dia berlanjut. Nah akhirnya saya nggak tahu apakah dari Bu Karina dari mana taunya, tahu-tahu objek yang diteliti itu sudah diteliti oleh orang di Brawijaya. Jadi saya mau memutuskan ya ulang lagi. Ya ulang lagi berarti kan sampai ke proposal dulu gitu. Iya. Nah itu yang kita takutkan itu. Kemarin tuh udah ada tanya ke Rizky sih, Pak. Cuman yang ada tuh feminismenya, Pak. Oh. Cuman kalau saya kan citra perempuan ya, Pak. Oh, citra perempuannya. Oke. Sekarang apa latar belakangnya kamu baca? Dibacakan. Iya. Sebetulnya yang di latar belakang ini sebagai kuncinya, yang pertama kamu bicara tentang citra perempuannya dulu. Jadi X-nya dulu, kenapa X itu ada tadi? Lalu baru Y-nya. Ya. X-nya secara umum langsung sampai ke kita kan pastinya piramid terbalik mengerucut. Lalu baru Y-nya. Ya, baru objeknya. Paham? Coba baca. Yang kuat. Saya mulai dari sastra ini, Pak. Iya, cobalah baca aja dulu. Nanti mana yang penting saya anggap itu tidak penting. Indonesia kaya akan sastra dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah memiliki kesusastraan dan kebudayaan yang beraneka ragam dan sudah turun-temurun mendarah daging dengan masyarakat. Kehadiran sastra menyatu dalam setiap keadaan masyarakat, baik dalam segi lisan maupun tulisan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan yang memiliki unsur sastra, baik itu sastra lisan maupun sastra tulisan. Kegiatan yang dipadukan dengan unsur tradisi kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat maupun kegiatan yang bersifat umum yang dapat diikuti dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebuah sastra melahirkan karya sastra. Karya sastra merupakan suatu ciptaan yang diciptakan oleh penulis dengan memerhatikan unsur estetika bahasa serta penyampaian yang komunikatif untuk menarik minat masyarakat. Karya sastra memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, karya sastra menjadi salah satu bentuk kebebasan dan kreativitas bagi masyarakat Indonesia dalam menyalurkan ide-ide yang dimiliki. Saya potong dulu. Kenapa kamu tidak bicara tentang citra perempuan? Dan ini dikaitkan dengan feminisme. Ya kan? Ya. Jadi kamu bisa dengan cara begini. Kalau mau secara umum juga, bicara masalah perempuan dalam posisi perempuan di dalam karya sastra Indonesia itu sebetulnya dia sebagai objek. Ya. Kebanyakan pada masanya sebagai objek. Lalu itu tuh ini sudah gambar berada. Setelah munculnya karya sastra novel Saman karya Ayu Utami, baru orang melihat bahwa Ayu Utami itu memposisikan perempuan sebagai subjek. Tahu objek itu kan sasaran. Iya, Pak. Nah, sebagai subjek itu artinya pelaku. Saya direkam ya, Pak? Iya, memang harus direkam. Oke? Paham? Nah, itu kamu bisa bicara tentang itu. Jadi karena dia berkaitan dengan citra perempuan. Lalu kamu mau melihat citra perempuan ini di novel ini gitu. Arahkan aja, jangan mengambang. Ya, jangan terlalu membicarakan tentang apa. Atau kamu bicara tentang ini penulis laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Ini penulis perempuan. Jadi bisa juga Anda membicarakan tentang bagaimana upaya perempuan mengikat
mengangkat citra perempuan. Gerakan feminisme itu salah satu itu udah muncul pada abad ke-18. Gerakan feminisme itu kesetaraan gender itu. Nah, dari situ lalu di Indonesia perempuan-perempuan penulis Indonesia mereka berusaha mengangkat citra perempuan dari karya novelnya gitu. Nah, jadi mulai kita mengerucut. Lah, contoh siapa? Contohnya kamu bisa lihat ada Ayu Tami, ada siapa, apa. Jadi ada beberapa contoh karya perempuan yang ditulis oleh perempuan gitu. Ya. Jadi sudah perempuan itu sebagai penulis itu sudah lama kita mengenal namanya dulu penulis perempuan itu siapa namanya saya lupa dan angka meninggalnya angkatan Sumana S. Selasis Ibu Sariamin, Selasis Silaguri nama penanya. Kalau tidak Selasis Silaguri nama bunga itu. Nama samarannya nama penanya Selasis Silaguri. Selasis Silaguri. Ada Laros, penulis perempuan itu. Nah, akhirnya muncul ini generasi mudanya muncul pada akhir abad ke-20 itu Ayu Tami. Lalu bicara ini, jadi contoh-contohnya kamu tahu dari masa ke masa itu walaupun tidak seimbang dengan tulis laki-laki, ada tulis perempuan. Nah, tapi yang mengangkat citra perempuan itu menurut Anda itu ya siapa gitu. Nah, termasuk karya ini. Supaya ada alasan kamu memilih karya ini gitu. Oke? Nah, berarti itu udah oke. Itu ada gambaran. Jadi, kenapa kamu mengangkat citra perempuan itu? Dari novel itu. Iya, apa alasan kamu memilih citra perempuan itu? Karena ini berkaitan dengan novelnya juga Pak, karena membahas tentang kawin tangkap yang ada di Sumba gitu. Iya, artinya itu tadi kamu harus menggambarkan misalnya dalam tradisi atau dalam sebuah kejadian posisi perempuan itu selalu terjadi salah misalnya gitu. Nah, ya selalu posisi yang salah gitu dibandingkan ya laki-laki selalu dijadikan korban lah gitu. Tertindas gitu. Nah, lalu tadi ini kan bicara kan Sumba, berarti ada kaitan dengan tradisi Sumba. Nah, karena itu yang kamu harus jelaskan dengan tradisi Sumba. Oke? Jadi itu saya tidak bacakan lebih lanjut. Lalu apa masalahnya? Di sini saya cuma baru satu menuliskan. Apa tuh? Bagaimana citra perempuan yang terdapat dalam novel? Bagaimana citra perempuan yang dapat pada? Oke, sekarang teorinya apa? Teori pakai Sugiyasuti Pak. Apa tuh? Kata tadi apa? Citra perempuan yang dimasukkan itu apa? Penggambaran sosok. Ini paragraf 1 kalimat? Enggak ya, 2 kalimat. Oke. Apa tanya? Wujud citra perempuan ini terjadi karena adanya tingkah laku keseharian baik dari diri sendiri, keluarga maupun masyarakat gitu. Berarti yang menurut dia ini citra perempuan itu keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial. Iya kan? Iya. Artinya diri perempuan juga. Iya, ya, artinya itu sudah terbentuk dari nilai-nilai budaya dan perempuan apa lagi katanya? Citra wanita ialah semua wujud gambaran mental spiritual. Kamu dengar harus kamu jelaskan konsekuensi perempuan wanita secara apa tuh dia berbeda. Iya Pak. Perempuan itu kata dari mana? Dari empu. Iya. Itu harus beda. Itu kata-kata perempuan itu kata dari empu. Jadi silakan. Ini kan teorinya jadi Pak. Iya, apa? Citra wanita ialah semua. Nah, nanti kamu buat kurung gitu. Jadi citra wanita dalam kurung perempuan. Iya, kamu kan tidak ngutip langsung. Iya. Citra wanita ialah semua wujud gambaran mental spiritual dan tingkah laku keseharian yang terekspresikan oleh wanita yang ada di Indonesia. Kata citra wanita diambil dari gambaran-gambaran citraan yang ditimbulkan oleh pikiran, pendengaran, penglihatan, perabaan dan pencecapan tentang wanita oleh Sugiyasuti. Ada enggak ciri-cirinya? Citraan itu kan masih umum. Iya, Pak. Ada yang lebih personal yang bisa diterapkan enggak? Pertama ada citra diri perempuan, Pak. Citra diri perempuan dari aspek fisik. Dan kedua citra perempuan dari aspek psikis. Dari aspek fisik itu ada dijabarkannya lagi enggak? Fisik ada, Pak. Apa tuh? Aspek fisik wanita dewasa ini terkonkretkan dari ciri-ciri fisik wanita dewasa, misalnya pecahnya selaput darah, melahirkan dan menyusui anak, serta kegiatan-kegiatan kerumah tanggaan. Itu
itu artinya perempuan yang dianggap posisi sudah sempurna kan begitu, Iya, Pak. udah sebagai ibu gitu kan gitu. Lalu apa lagi? Citra di perempuan di aspek psikis, Pak. Apa tuh? Perempuan dipandang memiliki psikologis yang cenderung lebih berperasaan. Ditinjau dari aspek psikisnya, wanita juga makhluk psikologis, makhluk yang berpikir, berperasaan, dan beraspirasi. Ya itu kan umum. Iya, Pak. Maksud saya itu ada enggak ciri khasnya citranya? Oh ini citra laki-laki, ini citra perempuan, supaya kamu bisa ngotak-ngotakkan. Perilaku kamu paham nggak sama saya? Oh ini sebetulnya dia perilakunya bukan perilaku perempuan gitu. Itu yang harus kamu jelas secara personalnya gitu, supaya kamu bisa mendeteksi datanya. Iya. Sekarang kalau ukuran citra perempuan itu apa? Tadi kan kita melihat hanya keberadaan perempuan ya sudah jelas, dia melahirkan, dia mau cakaplah, saya katakan ada perubahan-perubahan fisik gitu. Iya, Pak. Seperti kayak memiliki sifat sabar, penyayang, lembut gitu. Laki-laki juga gitu loh. Itu kan tidak ini gitu. Atau harus dijelaskan lagi gitu. Maksud saya itu teori yang menurut saya itu yang bisa dioperasionalkan sehingga kamu tidak sulit dengan mengambil datanya. Ya kan? Tadi kan secara fisik nih, secara fisik. Karena begini, bisa jadi kalau kita bertolak dari citra perempuan menurut orang Sumbawa ya. Iya, Sumba, Pak. Sumba itu kan berbeda dengan orang lain. Saya beri contoh begini. Misalnya citra perempuan itu kalau di satu daerah dianggap dia bukan pekerja cerdas, dia orang bekerja di rumah tangga, membereskan jadi bentengnya rumah tangga, ngurus masak, ngurus itu urusan perempuan gitu. Tapi ada perempuan yang kerjanya di luar, kerja kasar. Nah contoh kalau kita di Kampar itu ada namanya batobo, mencangkul. Yang dulu yang di mulut orang itu bukan kalau orang luar memahami itu, melihat itu berdasarkan nilai-nilai, taruhlah nilai umum, loh kok laki-lakinya nggak kerja, kok perempuan disuruh mencangkul di sawah. Nah itu satu nilai-nilainya. Jadi kita bisa memahami itu satu hal, bisa secara nilai-nilai secara universal, bisa nilai secara lokal. Anda mau ikut pakai nilai-nilai universal atau lokal. Di Bali perempuan kerja bangunan biasa, ya kan? Di China perempuan melaster rumah tangga biasa. Nah dengan ukuran citra itu gitu, tentu kita harus melakukan pendekatan itu dengan nilai-nilai Sumba. Atau paling tidak ingin jadi citra perempuan itu ya nilai-nilai sifatnya nasionalis ya. Itu yang kamu saya itu. Kalau tidak kamu apa ukurannya? Teorinya. Nah di teori yang lebih personal, teori ya itu coba kamu cari. Oke? Nah jadi bisa saja itu sebuah penelitian atau apa gitu. Jangan-jangan menurut kita negatif, menurut orang Sumba enggak negatif. Ngerti nggak? Kita punya tradisi, bukan tradisi ya, ada perilaku yang namanya dikatakan oleh perempuan mungkin itu bagian yang menyakiti perempuan, poligami. Tapi di Kamboja ada tradisi poliandri. Perempuan bisa memilih lakinya. Di Mongol biasa, bahkan adik-beradik suaminya. Nah itu kan tradisi beda. Kalau kita lihat kita kan berbeda dengan nilai, tapi bagi mereka itu biasa. Di Kamboja itu ada tradisi dulu ketika perempuan itu dia mau nikah, antrian laki-laki disiapkan pondok, lalu dicoba semua laki-laki, baru dia mau ini. Tapi di artian dalam tradisi dia dianggap biasa, gitu. Nah itu yang saya katakan. Nah ukuran itu apa citraan itu, ya kan? Nah, coba kamu ini supaya kamu jelas arahannya. Menurut kamu itu definisi personalnya apa? Coba lihat definisi personalnya. Bukan di situ. Di setelah belakang, setelah manfaat penelitian, lah. Definisi personalnya mana? Ya. Apa itu yang dimasukkan citra itu apa?
penggambaran diri tentang perempuan dalam aspek psikis dan fisik serta penggambaran citra sosial perempuan. Ya masih menggunakan kata citra. Iya, Pak. Masih katakan citra gitu. Nah, itu kamu jelas apa yang kamu maksud citra perempuan itu apa? Nah, sama kalau misalnya kita indikator kita misalnya perempuan itu jaga citra. Kalau dulu orang indikator perempuan itu yang namanya perempuan dia menjaga mahkotanya. Apa itu? Yang terlihat rambutnya panjang. Kalau dulu orang kan nggak pakai jilbab, rambutnya panjang. Lalu kalau di apa? Kita melihat di daerah Thailand itu yang bersubang, ya kan? Semakin atau di daerah mana ya? Yang pakai leher itu dikasih kawat. Thailand juga ya? Kamboja ya? Yang panjang lehernya gitu tuh, anak. Itu jadi suatu dianggap citra. Ya, bagi kita yang di luar nilai-nilai kita itu kayak penyiksaan, subang anting-anting yang besar panjang, gitu. Tapi bagi mereka tidak. Nah itu jadi ukurannya itu citraan itu, paham? Nah itu kelemahannya di situ. Nah kalau yang lain-lain saya katakan kalau bab apa? Ini sudah teori sudah, berarti kamu cari teori apa saja. Citraan perempuan, nah itu konsepnya apa? Ya, teorinya apa? Grand teorinya apa? Citraan perempuan itu. Ya, kamu bisa merujuk dengan prinsip yang relevan tentang citraan. Kemudian yang kedua novel tadi. Itu apa perlu saya masukkan tentang kebudayaan itu? Tentang apa? Oh, enggak penting itu. Iya, saya kan selalu bilang begini, kita menilai sesuatu sesuai dengan ukurannya, ya kan? Sesuai dengan ukurannya gitu. Artinya ya karena dia ada settingnya tempat, ya kita harus bicara tentang tempat itu gitu. Karena ada kaitan dengan nilai Sumba. Nah mungkin kita ambil karena tempat setting itu Sumba, gadis Sumba, perempuan Sumba, lalu kita ambil nilai-nilai perempuan Minang. Tradisinya udah berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bisa tadi ya kamu cari rujukan yang ini. Iya. Oke. Nah, apalagi apa yang mau? Jadi masalah-masalahnya nggak perlu dimasukkan Pak, cukup satu aja masalahnya. Cukup, nggak apa-apa. Kalau nanti kan kalau saat itu ada jabarannya, ada apanya, rinciannya dua banyak. Citra perempuan itu misalnya perempuan sebagai apa gitu, ya citra perempuan sebagai ibu rumah tangga, citra perempuan dan peranannya misalnya dalam ekonomi kah, dalam apa gitu. Kan ada nilai-nilai itu citraan perempuan tuh ada kalau kita melihat nih, kita sudah belajar teori bisa jadi pada posisi ya. Misalnya kalau dia di dalam rumah bagaimana citra perempuan, kalau di luar rumah itu bagaimana ya. Di luar rumah itu kan banyak lagi gitu, paham? Jadi itu yang perlu dipahami. Misalnya kalau di dalam tradisi citra perempuan itu artinya kalau di adat misalnya kalau di Minangkabau itu kan matrilineal, anak posisi perempuannya kan kuat. Nah itu jadi kerangkanya itu, alat ukurnya itu yang penting. Karena bagaimana cara mencari datanya, kriteria itu, karena dari ada teori grand teori itu, nanti kalau grand teori itu kamu bisa menggunakan nanti teori-teori pendukung, teori yang menggunakan dukungan itu, nanti kamu bisa ini gitu, bisa menambahkan teori-teori dari teori besarnya. Ada grand teori itu ada dokter pendukung lebih jelas lagi gitu. Oh ini rupanya ini gambar citra perempuan. Ini contohnya begini misalnya, citra perempuan itu kan bisa terpatahkan kalau seandainya dia single parent, semua dikerjakannya, ya kan? Apakah dia menjaga citranya dengan single parent? Nggak makan nanti anak,
ya kan? Nah artinya dia bisa jadi perempuan itu dalam kondisi tertentu dia bisa jadi ayah, jadi bukan berarti kerja mencari uang misalnya, bukan itu nominasi itu laki-laki, pencitraan seperti itu. Walaupun kalau dalam sebuah tradisi menganggap perempuan seperti sekarang kan ada citraannya kan ada macam-macam. Bisa jadi citraan itu bergerak dia berdasarkan usia. Paham nggak? Anak-anak, bayi di perempuan itu kan dianggap kayak boneka, hiasan, ya kan? Lalu citraan dia setelah gadis itu kan beda lagi. Karena kalau kita berdasarkan posisi usia. Nah kalau dia sudah jadi sudah jadi istri, beda lagi citraannya. Nah itu kalau kita ingin melihat seperti itu, tapi saya nggak tahu bicara tentang ini apakah dia pada usia pada tataran umur berapa gitu. Karena itu citraan itu kalau menurut saya, kalau berdasarkan moral baik secara universal maupun secara ini, kita harus lihat pada konteks apa gitu teorinya itu. Jadi teorinya cari dulu ya. Nah mudah-mudahan teori yang kamu dapat itu berbeda dengan yang dilakukan oleh orang. Ada orang tidak ini. Nah tadi saya katakan seperti tadi, mungkin ada berapa tokoh perempuan? Yang tokoh utamanya perempuan kan Pak? Iya, yang kamu lihat itu tokoh utama atau tokoh? Iya, tokoh utama aja, berarti kita perempuan tokoh utama. Kamu harus tegaskan atau kamu lihat di latar belakang kamu jelaskan. Yang kamu kaji itu adalah khusus tokoh utama, kamu batasi gitu. Nanti kalau tidak tanya lebih lagi, kenapa ini perempuan yang nggak diteliti? Apa kamu tidak yakin dia perempuan? Jadi ada sekian tokoh utama. Lalu kamu harus jelaskan caranya, yang batasan masalahnya kamu jelaskan. Tapi kalau mengkaji semuanya bagus, ada masalah. Karena dia posisinya beda-beda. Tadi itu saya katakan mungkin ada citra perempuan yang mamaknya tokoh perempuan ini, mamaknya ke perempuan juga, adiknya, temannya. Jangan-jangan yang merusak citra perempuan itu adalah perempuan. Paham nggak? Saya contoh nih, Hayati itu yang menjurusaknya siapa? Adiknya Aziz. Adik Aziz siapa? Perempuan. Siapa yang menolaknya? Ya keluarganya Aziz, keluarganya Hayati, perempuan. Mamanya keluarganya perempuan, karena dianggap itu orang tidak ini gitu, tidak bersuku. Itu Jawa dan Minang ya. Oh dia bukan orang bersuku, karena mamanya bukan orang Minang, bapaknya orang Minang. Jadi yang membuat menderita tokoh perempuan itu belum tahu laki-laki, bisa jadi oleh perempuan. Paham? Yang menjatuhkan di latar kembang, yang menjatuhkan Maria siapa? Tuti. Adiknya sendiri perempuan juga. Si Maria itu dia berpikiran lama, belum tradisional, dia bicara tentang perempuan secara utuh, dia berpikiran tradisional, Tuti pikiran modern. Dia percaya dengan emansipasi. Lalu dia dapat dukungan dari Yusuf. Dia tidak selalu itu, ingat ya, tidak selalu tokoh itu. Nah itu aku bisa bicarakan. Kadang-kadang orang teledor, seolah-olah posisi citra perempuan itu atau tokoh perempuan itu dirusak oleh tokoh laki-laki, seolah-olah seperti itu. Nah saya nggak tahu di cerita kamu itu gimana gitu posisinya. Jadi bisa jadi ini citra perempuan itu tercipta, terjadi pergeseran. Yang pertama karena ketidakhadiran laki-laki, kayak single parent tadi, kehilangan, jadi dia mengambil posisi laki-laki, bisa jadi. Yang kedua, citra perempuan itu bisa jadi berdasarkan usia. Tadi kan saya katakan ada anak, ada ibu, ada ini gitu. Nah, kemudian pendidikan dia, lingkungan itu tadi bisa jadi laki-laki yang merusak, bisa jadi perempuan. Gitu. Yang namanya germo itu kan tidak semuanya laki-laki. Benar nggak? Yang namanya germo itu ada perempuan gitu. Jadi perempuan merusak perempuan. Gitu. Jadi teman saya sekarang ini itu sebagai wawasan Anda untuk membaca novel ini, tapi kamu cari dulu yang dikatakan citra itu apa. Mungkin yang dikatakan citra itu pada posisi tertentu.
Ngerti saya katakan? Anda sekarang perempuan, saya laki-laki nih. Anda menjaga citra Anda sebagai perempuan. Nah, kenapa Anda jaga citra Anda sebagai perempuan? Karena ada statusnya apa? Anda mahasiswa bimbingan. Benar kan? Nah, saya menjaga. Saya menjaga Anda citra mahasiswa karena terbebani dengan saya ini dosen. Loh, kalau saya genit, kan yang menjatuhkan citraan perempuan itu kan laki-laki. Iya, Pak. Kan begitu. Nah, itu satu. Dan kedua, mungkin kita kan ada tamu. Ada orang ramai di rumah. Kalau kita berdua aja, bisa jadi. Kalau tidak Anda mengganggu, saya mengganggu. Kan begitu. Nah, itu jadi ya kaji ini nilai, apakah ukuran nilai-nilai citra perempuan, kalau ya cirinya apa. Lalu citra itu kan disesuaikan dengan kondisinya. Oke. Nah, yang kedua, faktor masalah tadi yang dikatakan menjaga citraan tadi. Yang kamu lihat, kalau kamu lihat itu citraan itu apa posisinya sebagai citraan atau upaya dia menjaga citraan. Kan bingung lagi kan? Nah, itu tadi. Jadi kamu harus baca lagi. Mungkin yang kamu maksud itu adalah posisinya, lalu upaya dia menjaga, mungkin dua-duanya gitu. Posisi dia gitu. Kalau dia seorang polisi lalu lintas, bagaimana dia jaga perempuan? Tentu dia standar loh. Tegasnya tegas seperti poluan, itu seperti polisi biasa sama. Nggak ada bedanya. Nggak mungkin dia, saya ini perempuan loh, nggak mungkin dia nggak lalu lintas dan tegas gitu. Kira-kira seperti itulah. Paham? Nah, kalau yang lain-lain saya nggak bisa, tapi saya lihat data. Tapi kamu ini udah lama nih Nurul. Kita jumpa kemarin di kampus ada yang bulan berapa? Ada kok di November, Pak. November. November. Ya, apa kamu akhiri ini, kamu kasih rapat nih? Iya, Pak. Itu belum dikasih rapat. Lalu ini awalnya di depan, baru sampai ke bawah, terbalik. Salah, Pak. Belum dari Ya? Iya, Pak. Kemudian alfabetis. Karena tuh kalian ini kalau nulis itu suruh juga teman lain koreksi gitu sebelum di print. Sayang loh, ongkos print ini kan mahal. Nah gitu. Nih, perbaiki data pustakanya. Kemudian tadi saya melihat konsep menutup tadi, mengutip tadi. Mengutip ini yang lazimnya di awal. Jadi kamu teori langsung kamu sebut orangnya dari siapa. Nurul tahun 2021 halaman sekian mengatakan perempuan itu adalah gini-gini, awal gitu. Jadi bukan di akhir gini. Itu pola lama, dari pola barunya begitu. Di awal semuanya. Jadi nama orang kalau memang harus dibalikkan, kalau diberi dulu satu kata, lalu tahun, halaman mengatakan apa. Gitu. Nah, beda dengan latar belakang. Kalau latar belakang kita boleh mengutip, bukan tidak boleh mengutip. Tapi kutipan kita itu mendukung pernyataan kita. Kalau teori tidak ada pernyataan kita. Kita menjelaskannya oleh. Tapi yang didulukan adalah pendapat orang. Kalau di teori. Mana teori ini teori. Nah, ini kayak begini. Ini nampak teori siapa gitu. Paham? Nah, jadi menurut siapa dulu feminis itu apa gitu. Bagus perempuan, bicarakan tentang citra perempuan, cuma dari konsepnya tadi. Kalau saya kan kalau kita tidak jelas konsepnya, ada kalanya perjuangan perempuan itu dulu justru kebablasan. Ada kalanya gitu. Gerakan feminisme oke, penyetaraan oke. Nggak bisa loh diserahkan laki-laki dengan perempuan, nggak bisa. Ya kan? Karena kodratnya itu yang membedakan. Laki-laki nggak ada datang bulan, perempuan datang bulan. Laki-laki nggak ada melahirkan, perempuan mau melahirkan. Otomatis secara kalau dia diadili, dihitung kayak upah misalnya, nggak bisa disamakan. Kalau saya nggak bisa disamakan. Kalau dihitung harian gitu, Anda berapa hari kerja? Itu dia ada pengurangan. Tapi ketika harian dia datang, si A datang, si B datang, dibedakan benar. Kamu kerja nih, saya kerja nih. Upah misalnya upah buruh boleh sama. Tapi kalau hitung bulanan,
Kamu udah pas 1 bulan, pas ada udah 1 bulan itu kan ada yang sakit orang kan, ada yang namanya sakit segugut gitu. Kamu sampai nggak bisa berdiri misalnya seminggu. Nah itu contoh yang saya katakan jadi masalah gitu. Oke. Nah ini kutipan. Lalu apa yang kamu belum apa? Kerangka berpikirnya. Nah kerangka berpikirnya kamu kan nggak berpikir. Apa kerangka berpikir? Coba buat konsep buat apa? Yang Citra perempuan. kan Iya. Di atasnya apa? feminisme berarti Pak. Novel dulu kan? Novel dulu Pak. Novel dulu. Novel, terus baru feminisme. Feminisme. Lalu apa lagi? Feminisme. Itu. Citra perempuan. Novel itu kan judul novel kan? Iya. Lalu apa lagi? Terus terbagi 2. Pak. Iya. Citra diri. Sama citra sosial. Terus ini terbagi 2 juga Pak. Ini dari siapa tadi? Sugesti Pak. Ya oke. Lalu? Citra diri fisik. Ini psikis. Ini keluarga. Masyarakat. Iya. Dipahami itu. Citra perempuan menurut keluarga atau posisinya di keluarga? Posisi. Itu kamu paham dulu. Iya Pak. Ya kan? Iya. Ini citra perempuan menurut masyarakat atau posisinya di masyarakat. Paham? Misalnya kalau menurut masyarakat, kalau di Islam misalnya, tidak mungkin perempuan itu jadi pemimpin. Ya kan? Karena dalam segi pengadilan saja saksi, kalau di agama itu, saksi perempuan itu lemah. 1:2. Paham? Itu karena kelemahannya di perempuan begitu. Kenapa? Ya karena perempuan lebih mementingkan perasaan. Sementara laki-laki bicara dengan logika. Itu tadi. Itu yang tadi maksud Bapak, teori yang mendukung. Nah iya, teori ini tadi, ini kan ada teori ini. Lalu ciri bentuknya apa gitu. Yang personal. Paham? Yang personal itu yang kita bisa lihat di data. Oh ini yang dimaksud citra yang menurut keluarga tuh ini citranya contohnya. Ada indikatornya. Misalnya tadi yang keluarga ini posisi perempuan itu sebagai anak, posisi perempuan itu sebagai istri, posisi perempuan itu sebagai ibu. Posisi perempuan itu sebagai single parent. Kan kalau dia sebagai punya suami ini tanggung jawabnya kan pada suami mencari dia cuma melayani gitu, urusan rumah bagi 2 kerjanya gitu, urusan di luar rumah itu suami kan begitu, seharusnya citra perempuan kan begitu. Tapi karena ada emansipasi, saya kan dulu capek-capek kuliah sarjana, terus cari kerja juga dong. Oke, berarti kan ada kosong. Siapa menggantikan? Apa tukar posisi? Si istri kerja jadi guru, si suami jadi masak, apa gitu. Itu satu citra seperti itu. Satu yang kedua, ketika tadi udah di jalan di rumah, dia tahu single parent, suaminya tidak ada, meninggal kah atau cerai? Tentu dia banyak kerja-kerjanya yang diambil alih gitu. Jadi citraan dia sebagai perempuan, dia punya mengerjakan kerja laki-laki ya karena keterpaksaan kondisi kondisional betul gitu. Tapi tetap arti kata dia menjaga citranya. Kamu orang muslim nih, kalau sebagai nanti mana tahu Nurul itu jadi istri, kira-kira citra perempuan menurut muslim itu apa? Kalau menjadi istri mati suami ya, apa lagi? Semua tindakan itu izin suami. Iya kan? Mau keluar rumah harus telepon suami dulu. Dan sekarang kan tidak, karena perempuan cemburu terbalik. Si suami harus izin istri. Nah, percintaan perempuan itu begitu. Semua tindakan dia izin suami. Karena pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ngatakan diizin, nggak izin. Bahkan ini mohon maaf ya, kalau kita lihat dari segi norma sosial mungkin ini tidak benar. Tapi segi agama, Anda pergi ke rumah orang tua Anda,
izin suami. Karena akad nikah itu jual beli konsepnya. Konsepnya itu jual beli akad nikah itu. Pas kita dinikahkan, lepaslah hak orang tua kita. Itu hak suami. Itu paling jelas itu kalau Anda melihat di tradisi Tapanuli. Angkut-angkut namanya. Udah nikah, sore habis pesta, pindah. Suaminya angkat pindah. Semua barangnya pindah gitu. Biasanya itu mau 1 bulan 2 bulan. Saya punya keponaan Tapanuli. Tapi kakak saya ngamuk-ngamuk, malah yang mencarikan jodoh itu kakak saya. Udah meninggal keponaan saya. Tapi maksudnya gitu, dia ingin mengenalkan ini warga, ini istri saya loh. Dia dalam selama 1 bulan tuh dia sebetulnya waktu bukan dia membimbing istrinya, tapi dia mengenalkan ke keluarga dia. Jadi banyak yang harus dipelajari tradisi laki-laki, mengenal keluarga laki-laki, kebiasaan laki-laki di rumahnya dan sebagainya. Begitu. Jadi citraan ini nilai-nilai bicara citraan itu kan bicara nilai-nilai. Ada yang berlaku universal, ada yang berlaku lokal. Lokal dari tingkatan itu bisa daerah, bisa dalam bentuk aspek agama. Ini yang kamu lihat itu apa? Saya kan ngajarkan teori feminis juga, saya katakan tentang teori feminis. Ya hati-hati kita bicara tentang teori feminis ini. Konsep feminisme, teori kesetaraan gender itu tidak sama kita dengan orang Barat. Orang Barat ada yang mengatakan, saya nggak mau melahirkan. Dia punya istri loh, dia kata ini nggak bisa, ini penyiksa, nggak mau. Kalau tidak berubah ya Ayu Tami itu nggak mau dia nikah. Gitu, nggak mau dia nikah. Ada orang konsep seperti itu. Oh, saya mau mikir karir juga. Anda mikir karir, saya mikir karir juga. Sama seperti itu. Dan ada kalanya posisi seperti itu secara disadari atau tidak disadari, ada kalanya terkadang laki-laki jadi jatuh. Saya beri contoh pada Anda. Kalau ada perempuan yang hebat, tahu nggak siapa laki-lakinya, suaminya? Saya tanya contoh Anda tahu nggak Margaret Thatcher siapa suaminya? Nggak tahu. Karena ada menonjol perempuan gitu. Puan Maharani siapa suaminya? Ini kita orang awam ya, bukan kita orang apa. Siapa suaminya? Mungkin ada suami pengusaha. Kalau Taufik Kemas, Megawati oke lah, ada Taufik Kemas. Jadi kalau perempuan itu menonjol, ada kalanya lagi saya cerita ke Belanda nih. Ada orang asli Sumbar. Iya, Pak. Bunda kandung itu siapa suaminya? Coba tanya sama orang tua. Bukan ada suaminya, ada. Cuma tak diangkat siapa suaminya. Nah lalu kalau saya katakan misalnya, maaf nih, saya katakan kepada Anda, ada keturunan orang Minang. Lalu bunda kandung, tahu kamu ibu, nenek kamu tahu, bapak kamu datang kamu tidak tahu. Jangan-jangan kamu anak haram, kan marah orang. Karena citraan itu sudah terlalu menonjol, melebihi puisinya. Karena itu saya katakan bahwa citraan perempuan itu dia ada ukurannya, gak boleh dia lebih dari laki-laki. Pada posisi yang sama ya, tapi dia bersaing boleh. Namanya misalnya, karena ini berdasarkan kalau Anda teori Maslow misalnya, teori kebutuhan, kalau Anda belajar ilmu budaya dasar, kebutuhan manusia itu laki-laki perempuan ada bedanya. Semua manusia itu perlu kasih sayang, perlu pengembangan diri. Semuanya sama. Ya, perlu keamanan. Perlu bersosialisasi. Nah, itu sama gitu. Jadi kalau kita cara feminisme itu, saya lebih setuju pandangan Abraham Maslow. Itu Abraham Maslow itu teori tentang teori kebutuhan. Teori kebutuhan namanya. Artinya berpikir dari sana gitu. Nah, kamu bisa pakai teori itu. Itu teori di filsafat, teori di emansipasi juga. Abraham Maslow. Nah, teori tentang Erskine itu pakai teori itu, teori tentang kebutuhan. Dan itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Rizky atau Aryo, Pak? Aryo kalau nggak salah kira-kira kebutuhan. Ya.
Aryo. Tapi dia nggak menguasai teori itu. Jadi kan dia dulu. Nggak tahu saya. Akhirnya dua kali dia kembali, itu nggak datang lagi. Jangan-jangan kamu seperti orang korban berikutnya. Enggak, Pak. Gitu. Oke, Nurul. Oke, Pak. Secepatnya kalau mau, karena ini udah ya kamu terpaksa 2022 November nih, Desember nanti. Kejar nih. Ya kan? Dapat beasiswa. Beli misi, Pak. Teruslah orang beli misi lama-lama gitu. Christine juga termasuk itu. Pasti ada Pak beasiswa gitu. Sayang kok gitu. Daripada dikasih ke orang lain gitu. Oke lah, mudah-mudahan sesuai dengan target di misi. Tapi kalau saya ya harus secepatnya. Ya. Udah 2018 ya targetnya paling tidak maksimalnya 4 tahun. Udah ngerti itu? Jadi saya bukan katakan tidak setuju. Yang pertama tadi catatan saya pertama ini kan jangan kasus terulang lagi. Kamu judul itu kamu turnitinkan. Saya nggak tahu sekarang siapa yang turnitinkan. Apakah si Rizky itu turnitinkan. Jangan sampai berlanjut sudah Swinda nggak tahu ini kasus nih si Desri. Dulu dia menturnitinkan tapi jawaban itu lambat. Dia berlanjut. Sebenarnya sudah diturnitin, Pak. Cuman yang iya saya nggak tahu mau sudah mau tidak, penting saya mengingatkan aja soal itu. Oke. Gini, Pak, kan Apa? kalau yang diturnitin yang ada kemarin itu feminisme dalam novel yang sama, Pak. Cuman saya kan kajiannya citra perempuan, kalau salah kan, Pak. Iya. Saya kan Bedanya di situ aja. kesetaraan gender, kan, Pak. Apa? Kalau feminisme kan tentang kesetaraan gender. Iya. Perempuan kan tentang agama. Iya. Kan beda, Pak. Apa-apa, Pak. Iya tipis lah, beda 11-12. Ini apa-apa, Pak? 11-12 lah kalau saya pikir ya, kalau bisa kamu ditukar lah objeknya. Jangan, Pak. Iya, masalahnya gini, kalau kamu daripada kamu udah sarjana dicabut, sarjana kamu bukan oleh saya gitu loh. Karena kan di skripsi nanti ada pernyataan tuh, bahwa ini benar. Jadi saya pikir aja dulu dengan akreditasi ke Pak Mengatur juga. Ya, baiknya bagaimana gitu. Ya, karena bisa jadi karena ini tipis ya. Pemahamannya citra perempuan dengan apa itu kan tipis gitu. Kesamaan gender dengan citra perempuan. Kesamaan gender itu kan kesamaan hak. Nah, kalau citra itu kan status dia sebagai perempuan. Jadi kalau seandainya ada nilai-nilai yang dilanggar dari dia sebagai perempuan kodratnya, itu berarti melanggar citra. Kan begitu. Melanggar itu bisa saja dari orang luar, bisa saja dari diri sendiri. Paham nggak? Nah, misalnya ada perempuan yang nggak mau hamil, pas dia hamil dia nggak tahu, atau ada perempuan yang dia memang secara tidak diketahui oleh suaminya dia KB gitu. Lalu citranya perempuan kan, citra perempuan itu sebagai seorang ibu, berarti dia sendiri yang menjatuhkan citraan dia, gitu. Oke, paham? Nah, jadi ya, itu satu yang tadi. Kemudian yang kedua, masalah citraan itu konsepnya penilaiannya apa? Citra perempuan dari segi aspek budaya, kalau budaya tempatannya, asalnya perempuan. Karena masing-masing daerah itu berbeda-beda. Paham? Nah, dia harus itu. Jadi ada citraan itu yang sifatnya universal, ada yang jadi maksudnya begini, dalam kondisi tertentu bisa saja citra perempuan itu menurut orang jelek. Contoh, ojek. Ngojek itu kira-kira menurut Anda itu kerja laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau gitu yang bawa sepeda motor itu harusnya laki-laki. Iya, harusnya tidak ada SIM itu perempuan. Enggak bisa juga. Lalu itu harus dilihat. Tidak mungkin citranya begini. Dia perempuan untuk mengojek boleh, tapi dia harus dibatasi. Dia tidak boleh bonceng penumpang laki-laki. Itu kalau mau menjaga citra dia. Kecuali supir bus, nggak mungkin loh supir bus kan nggak ada dekatan. Kalau ngojek kan dia berdekatan gitu. Ada yang tidak elok dilihat orang gitu. Perempuan menggoceng laki-laki, walaupun dia saudaranya, itu dilihat orang tidak elok. Gitu. Paham kan? Nah, udah ada paham cepat. Kalau saya gitu dong, deposit. Terima kasih.